Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama WT Wirausaha Tangguh. Jangan lupa subscribe dan like. Pagi hari ini saya ingin bahas terkait dengan entrepreneur. Kata entrepreneur ini sebuah kata yang enak didengar, dan kalau Anda melakukannya berikut ada hasilnya, itu nikmat sekali. Nah, apa arti dari entrepreneur itu? Entrepreneur itu adalah seseorang yang melakukan aktivitas usaha yang dibumbuin oleh inovasi. Nah, biasanya seorang entrepreneur itu dia melakukan kegiatan usaha itu dengan penuh resiko untuk mencapai keberhasilan. Oke, kita lanjutkan bahwa entrepreneur itu bisa nggak sih dipelajari? Bisa nggak? Untuk memahami entrepreneur, Anda harus pelajari karakteristiknya. Ada sebuah pertanyaan yang terbesit pada pikiran kita nih. Bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur? Oke, jangan lupa stay di channel WT. Jadi di channel Wirausaha Tangguh ini saya coba mengupas terkait dengan entrepreneur. Entrepreneur itu bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang entrepreneur sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Yang pastinya adalah Anda nggak cukup untuk mempelajari dari buku, dari medsos, nggak cukup. Artinya apa? Bahwa menjadi seorang entrepreneur, Anda wajib mempraktekkan. Nggak bisa tanpa praktek. Itu jawabannya. Jadi kalau Anda berkeinginan menjadi seorang entrepreneur, ya harus praktek gitu. Itu udah wajib. Tanpa itu, mendingan Anda nggak usah bermimpi menjadi seorang entrepreneur. Biasanya menjadi seorang entrepreneur berawal dari sebuah mimpi. Anda coba gali apa yang Anda inginkan dan Anda punya mimpi apa. Nah, disitulah Anda explore. Kata entrepreneur biasanya secara umum, secara awamnya itu adalah wirausahawan. Di dalam perjalanan mencari kehidupan tidak lepas dari resiko gitu. Itu udah hukum alam ya. Jadi kalau Anda ingin melangkah menjadi seorang entrepreneur tetapi Anda takut duluan, takut resiko gagal, rasanya agak susah Anda melangkah. Nah, kata entrepreneur ini tidak hanya Anda melakukan usaha mandiri untuk diri Anda sendiri, tetapi di dalam perjalanan menjadi seorang entrepreneur itu ada inovasi dan kepemimpinan yang Anda harus miliki. Sehingga Anda harus belajar juga bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, cara entrepreneur bekerja itu seperti apa sih? Anda ingin tahu? Nah, cara seorang entrepreneur bekerja itu pasti dia sudah tahu bagaimana resiko yang akan dia hadapin. Dalam hari ini concern terhadap bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Nah, cara bekerja seorang entrepreneur itu selalu mengedepankan inovatif. Nah, ada sebuah pertanyaan lagi berkaitan dengan karakteristik entrepreneur sukses itu seperti apa sih? Anda ingin tahu? Nah, karakteristik seorang entrepreneur itu pasti setidaknya minimal dia mempunyai visi. Ingat itu, visi. Visi itu terkait dengan tujuan akhir yang ada di dalam pemikiran Anda. Di dalam pemikiran Anda itu tujuan akhirnya apa sih? Anda punya seperti itu.
Kalau Anda udah mempunyai visi, otomatis Anda punya tujuan pastinya ya. Sehingga tujuan tersebut bisa membakar jiwa Anda, membakar pikiran Anda untuk meraih apa yang Anda cita-citakan. Terkait dengan karakteristik yang lain adalah fokus. Di dalam perjalanan mencari sebuah kehidupan, kita hidup bermasyarakat, terkadang memang kita ke distract gitu. Kalau kita misalnya tujuannya ingin membangun usaha jualan makanan, lihat tetangga, lihat teman, atau ada teman yang mengajak, yuk bisnis perumahan yuk. Nah, Anda ke distract di situ. Jadi kalau menurut saya, untuk menjadi seorang entrepreneur, Anda harus punya karakteristik, diantaranya adalah fokus. Karakteristik yang lain yang perlu Anda punyai adalah untuk menjadi seorang entrepreneur, keyakinan. Anda sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah, punya pikiran. Anda diwajibkan untuk berpikir. Anda harus punya keyakinan, karena Anda mempunyai Tuhan, sehingga Anda harus yakin di situ. Anda harus doa, tidak bisa lepas dari itu. Sehingga menjadi seorang entrepreneur, Anda harus yakinkan betul diri Anda untuk siap memulainya, dan tak lupa dari doa. Kita semua diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan pikiran, sehingga kita harus optimis. Jadi kalau hidup kita optimis, mempunyai positive thinking, itu menjadi modal karakteristik untuk menuju entrepreneur yang sukses. Karakteristik yang lain adalah bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur, yaitu mempunyai pemikiran mandiri. Jadi di dalam aktivitas yang Anda lakukan untuk menunjang keberhasilan usaha Anda harus punya sifat mandiri ya. Jangan ketergantungan dengan orang lain. Jadi kalau Anda sudah pingin cita-cita menjadi seorang entrepreneur sukses, ya Anda harus mandiri. Nah, sesuai dengan channel WT, Wirausaha Tangguh, di sini untuk menjadi seorang entrepreneur yang mempunyai karakteristik menunjang kesuksesan, itu diantaranya adalah kegigihan. Nah, kegigihan ini orang biasa bisa dibilang tangguh gitu ya. Artinya Anda nggak mudah menyerah dalam kondisi sesulit apapun di dalam menuju cita-cita yang ada di benak pikiran Anda harus punya kegigihan. Tanpa itu rasanya akan lebih sulit untuk mencapai sebuah keberhasilannya. Nah, karakteristik yang lain sebagai modal untuk menjadi seorang entrepreneur sukses adalah tindakan, action. Jadi di dalam perjalanan menuju mencari kehidupan itu memang pasti ada batu dan kerikil di depan mata kita ya. Kadang kita ketanglok, kadang kita tertipu, tetapi bukan berarti Anda stop sampai di situ. Intinya action. Kemarin ada teman saya bertanya berkaitan dengan bagaimana sih menjadi seorang pengusaha. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha tidak harus kaya, tidak harus bermegah-megahan, tetapi di saat kita mengerjakan sesuatu yang terkait dengan entrepreneur ini, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain, itu menjadi sebuah kepuasan ya, kepuasan diri kita, dan itu yang menjadi keberkahan. Nah, menjadi seorang wirausahawan
tidaklah sulit seperti yang Anda bayangkan. Bagaimana sih menyederhanakan sebuah pekerjaan membutuhkan langkah-langkah untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu saya sampaikan adalah Anda butuh fokus di dalam pengembangan karakter tadi. Nah, ini cukup penting. Yang terakhir adalah menjadi karakteristik entrepreneur sukses adalah Anda di sini dituntut menjadi seorang pemimpin yang berinovasi, sehingga pada saat Anda menentukan resource SDM yang Anda pilih di dalam sebuah tim, Anda harus pinter di sini. Pinter dalam artian Anda harus sederhananya begini, bahwa Anda harus bisa put the right mind in the right job. Anda harus bisa memposisikan seseorang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan keahliannya. Ini perlu banget. Kalau ini salah, Anda mengambil tindakan, itu akan babak belur. Jadi tidak akan mencapai sebuah visi, tujuan Anda itu tadi untuk mencari keberhasilan. Nah, kembali lagi bahwa menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu bisa dipelajari, dan Anda di sini diperlukan dedikasi, Anda diperlukan fokus, Anda diperlukan juga konsisten. Nah, semua ini kolaborasi sebuah tindakan yang Anda harus rinci. Itu. Jadi silakan jangan ragu untuk menjadi seorang entrepreneur sukses. Buat teman-teman milenial, jangan lupa bahwa tidak selamanya kita lulus wisuda itu harus kerja sama orang. Anda harus berusaha menciptakan sebuah usaha mulai dari kecil. Nah, bagaimana sih melangkah menjadi seorang entrepreneur mulai dari kecil? Oke, Anda bisa simak untuk channel berikutnya di lain kesempatan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Insya Allah kita akan berbagi sharing terkait dengan wirausaha tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.